Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus wajib berdoa terlebih dahulu. Bro Si pimpin ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Anak-anak, satu hal lagi yang harus anak-anak laksanakan yaitu selalu terapkan 3M. Gerakan 3M ini agar kita terhindar dari virus yang menular. Anak-anak, hari ini kita belajar kelas 5 SD, tema 3, subtema 1, materi keragaman dalam masyarakat, muatan PPKN. Yuk mulai belajar dengan Bu Rosi. Kita masuk pada materi keragaman di lingkungan sekitar. Coba anak-anak amati gambar keragaman berikut ini. Adakah yang tahu apa nama permainan tradisional tersebut? Ya, betul sekali. Permainan tradisional tersebut adalah permainan rangku alu. Bermain rangku alu bersama teman termasuk interaksi sosial. Bermain dengan teman bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan menyayangi antar teman. Pertanyaan untuk anak-anak yaitu, pernahkah kamu memainkan permainan di samping? Apakah kamu mengenal keragaman budaya temanmu? Apakah kamu mengenal suku, bangsa, dan agama temanmu? Soal tersebut bisa anak-anak tulis di buku tema dan menjawabnya dengan tepat. Kita lanjut pada pendalaman materi. Kalian telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi sosial, terdapat hubungan timbal balik. Kamu tentu pernah melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Interaksi dalam keberagaman. Anak-anak, setiap hari kita pasti berinteraksi dengan individu yang beragam. Contohnya, berinteraksi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan guru, dan lain sebagainya. Setiap individu mempunyai keberagaman masing-masing, jadi maksudnya setiap orang mempunyai keberagaman atau perbedaan budaya masing-masing. Contohnya, ada yang dari provinsi Jawa Timur, ada yang dari provinsi Maluku, ada yang dari Aceh, ada yang mempunyai suku Batak, ada yang suku Sunda, ada yang suku Jawa, ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Konghucu, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda satu sama lain, kamu harus memiliki sikap toleransi antar sesama, agar tercipta kerukunan pada setiap interaksi sosial. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kerjasama dalam keberagaman. Anak-anak, salah satu contoh kerjasama dalam keberagaman adalah bekerja kelompok. Meskipun mereka memiliki pribadi dan budaya yang beragam, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Salah satu kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok. Nah, salah satu contoh dari kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok. Nah, sekarang apa ya manfaat dari kerja kelompok? Yuk kita sama-sama belajar.
Manfaat kerja kelompok. Manfaat kerja kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Jadi, setiap kelompok mempunyai anggota yang beragam. Jadi, dalam pengerjaan kelompok itu untuk mempersatu budaya yang beragam atau yang berbeda. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Itu pasti ya, karena dibagi atau dikerjakan dengan beberapa anak. Yang ketiga, saling bertukar pikiran antar anggota kelompok. Dan yang keempat, yaitu saling toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Biasanya, yang nomor 4 ini ditunjukkan pada kegiatan musyawarah untuk menentukan jawaban terbaik dalam suatu kelompok. Sebelum melanjutkan ke materi yang ketiga, anak-anak ada tugas ya. Tugasnya adalah diskusikan keragaman yang terdapat di kelompokmu mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, apakah di dalam kelompokmu terdapat keberagaman budaya? Yang kedua, bagaimana kamu menyikapi perbedaan keberagaman budaya yang terdapat dalam kelompokmu? Itu tugas anak-anak untuk mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Jika sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Materi ketiga dalam pembelajaran ini yaitu keberagaman adat istiadat di negara kita di Indonesia. Keberagaman adat istiadat merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga atas keberagaman yang ada di Indonesia. Selain bangga, kita harus saling menghormati, menghargai, dan melestarikan adat istiadat. Selain melestarikan adat istiadat, kita harus menghormati keberagaman budaya yang ada pada daerah lain. Melestarikan budaya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan diri sendiri dan tanpa paksaan. Dengan demikian, keragaman adat istiadat dan budaya bangsa dapat menjadi pemersatu bangsa. Jadi, anak-anak harus menanamkan menghormati adat istiadat antar budaya di bangsa ini. Berikut adalah cara menghormati keragaman budaya lain. Ada 3 hal yang harus ditanamkan pada diri anak-anak untuk menghargai budaya lain, yaitu menyukai, memuji, dan mempelajari. Yang pertama yaitu menyukai pertunjukan budaya daerah lain. Misalnya, menyukai pertunjukan ondel-ondel dari suku Betawi, atau yang dari luar Jawa bisa menyukai pertunjukan reog dari Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, memuji keindahan tarian daerah lain. Misalnya, memuji tarian yang dibawakan oleh teman dalam sebuah pentas tari di sekolah. Yang ketiga yaitu mempelajari budaya lain, misalnya belajar cara membatik dan sebagainya. Sekian yang bisa Bu Rosi sampaikan untuk anak-anak materi keberagaman dalam masyarakat. Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran untuk
materi ini. Nah, Bu Rosi berharap anak-anak hidup dalam keberagaman selalu baik. Kunci utama supaya keragaman tetap baik yaitu saling tolong-menolong, peduli antar sesama, dan toleransi. Anak-anak, Bu Guru berharap kalian semua menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Rosi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.